Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nur Alifah dengan NIM 2008627 dari kelas PGPAU 3B. Di sini saya akan membahas tentang teori tahapan bermain menurut Harlock. Sebelum kita membahas tentang teori tahapan bermain menurut Harlock, kita harus mengetahui dulu apa itu definisi dari bermain. Bermain dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bermain adalah berbuat sesuatu untuk menyenangkan hati yang dapat dilakukan dengan alat tertentu atau tidak. Bermain merupakan kesempatan bagi anak untuk mengungkapkan emosinya secara wajar. Menurut Harlock, bermain merupakan kegiatan yang dilakukan atas dasar suatu kesenangan dan tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara sukarela, tanpa paksaan atau tekanan dari pihak luar. Bagi anak-anak, bermain merupakan aktivitas yang dilakukan atas dasar keinginan mereka sendiri, bukan karena paksaan atau harus memenuhi tujuan ataupun keinginan orang lain. Silva, Brunner, dan Paul menyatakan bahwa dalam bermain, prosesnya lebih penting daripada hasil akhirnya, karena tidak terikat dengan tujuan yang ketat. Selanjutnya kita akan membahas teori tahap bermain menurut Harlock. Harlock mengemukakan bahwa perkembangan bermain terjadi melalui 4 tahapan. 4 tahapan tersebut ialah sebagai berikut. Tahapan yang pertama adalah tahap penjelajahan atau exploratory stage. Tahapan ini berupa kegiatan mengenai objek atau orang lain, mencoba menjangkau atau meraih benda di sekelilingnya, lalu mengamatinya. Penjelajahan semakin luas saat anak sudah dapat merangkak dan berjalan, sehingga anak akan mengamati setiap benda yang dapat diraihnya. Yang kedua ada tahap mainan atau toy stage. Pada tahap ini, puncaknya terjadi pada usia 5 sampai dengan 6 tahun. Antara usia 2 sampai 3 tahun, anak biasanya hanya mengamati alat bermainnya. Anak menganggap bahwa benda mainannya dapat makan, berbicara, merasakan sakit, dan sebagainya. Biasanya, hal ini terjadi pada usia prasekolah. Anak-anak di taman kanak-kanak biasa bermain dengan boneka dan mengajaknya bercakap atau bermain seperti layaknya teman bermainnya. Selain itu, pada masa ini, anak sangat suka meminta dibelikan mainan. Kadang-kadang, mereka hanya sekedar meminta tanpa memperdulikan kegunaannya. Yang ketiga, tahap bermain atau play stage. Tahap ini biasanya terjadi pada anak sekolah dasar. Pada masa ini, jenis permainan anak semakin bertambah banyak dan bermain dengan alat permainan yang lama-kelamaan berkembang menjadi games, olahraga, dan bentuk permainan lain yang dilakukan oleh orang dewasa. Yang terakhir adalah tahap melamun atau daydream stage. Tahap ini diawali ketika anak semakin mendekati masa pubertas, di mana anak mulai kehilangan rasa minat terhadap kegiatan bermain yang sebelumnya sangat mereka senangi. Hingga pada akhirnya, mereka mulai banyak menghabiskan waktunya dengan melamun dan menghayal. Melamun merupakan ciri khas anak remaja. Mereka melakukan kegiatan melamun saat mereka menganggap dirinya tidak diperlukan dengan baik ataupun adil dan merasa kurang dipahami oleh orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.